Gubernur Jawa Barat merilis kebijakan kontroversial yang mengirim anak-anak pelaku tindak kriminal ringan ke barak militer sebagai bagian dari rehabilitasi dan pembinaan mental. Kebijakan ini yang menuai pro dan kontra di masyarakat dan kalangan pengamat hak asasi manusia. Bersama saya Wisnu Yuwono, mari kita kupas lebih dalam episode catatan kebijakan publik dan politik kali ini. Sebenarnya bukan fenomena baru jika masyarakat dibuat resah akibat maraknya aksi tawuran pelajar, geng motor remaja, hingga kenakalan remaja yang semakin sulit dikendalikan. Video-video viral memperlihatkan anak-anak usia belasan membawa senjata tajam hingga menantang aparat. Di tengah situasi itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah yang tak biasa. Ia mengusulkan kebijakan radikal. Anak-anak nakal, pelaku kenakalan ringan, dan kekerasan sekolah akan dikirim ke barak militer. Di tempat itu mereka akan ditempa dengan disiplin ala militer dan digembleng fisik serta mentalnya. Tujuannya, kata Deddy, bukan untuk menghukum, tetapi membina. Bukan untuk membuat trauma, melainkan membentuk karakter. Tapi publik bertanya, apakah ini benar menjadi solusi atau justru bentuk lain dari kekerasan yang dilegalkan? Dan tak hanya Indonesia, beberapa negara telah menerapkan kebijakan yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan militer. Berikut kita akan bahas beberapa contohnya. Di Jepang, terdapat lembaga bernama Juvenile Training School yang mendidik anak-anak pelanggar hukum melalui pendidikan pelatihan yang ketat. Program ini bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak yang terlibat dalam kejahatan. Kemudian di Thailand memiliki program rehabilitasi untuk remaja nakal yang melibatkan pelatihan di kamp militer. Program ini bertujuan untuk mengubah perilaku negatif dan menanamkan nilai-nilai disiplin serta patriotisme. Belarus mengirim anak-anak yatim dan anak-anak dari keluarga kurang mampu ke kamp militer sebagai bagian dari pendidikan patriotik. Mereka dilatih dalam kegiatan militer dan didorong untuk menulis surat untuk tentara Rusia. Yang terakhir di Somalia, terdapat pusat rehabilitasi yang mengirim anak-anak nakal ke kamp militer untuk pendidikan ulang. Namun, laporan menunjukkan bahwa kondisi di kamp-kamp tersebut seringkali buruk dan melibatkan kekerasan fisik. Sebagai pengamat kebijakan publik, saya melihat pendekatan ini memiliki resiko intervensi yang militeristik terhadap anak-anak yang sedang membawa jati diri, bisa menimbulkan trauma psikologis atau bahkan memperkuat identitas kekerasan yang ingin dikikis. Psikolog anak menyebutkan bahwa anak yang terlibat tawuran umumnya bukan pelaku tunggal, melainkan korban dari sistem sosial yang rapuh, keluarga disfungsional, lingkungan penuh tekanan, hingga minimnya ruang aman untuk berekspresi. Kritik dari pengamat sosial juga penting. Kebijakan ini terlalu fokus pada gejala, bukan akar masalah tanpa perbaikan sistem pendidikan. Kebijakan ini terlalu fokus pada gejala, bukan akar masalah. Tanpa perbaikan sistem pendidikan, ruang publik, remaja dan peran keluarga, tindakan disipliner hanya akan memunculkan efek jera sesaat tanpa perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kebijakan ini terlalu fokus pada gejala, bukan akar masalah. Tanpa perbaikan sistem pendidikan, ruang publik remaja, dan peran keluarga, tindakan disipliner hanya akan memunculkan efek jera sesaat tanpa perubahan perilaku yang berkelanjutan. Tindakan disipliner hanya akan memunculkan efek jera sesaat tanpa perubahan perilaku yang berkelanjutan. Maka sebagai pengamat kebijakan publik, saya ingin menyarankan 3 usulan. Usulan pertama, bentuk pusat pemulihan perilaku remaja di setiap kota besar berbasis kolaborasi antara dinas pendidikan, dinas sosial, psikolog, dan aparat keamanan.
Di pusat ini remaja tidak hanya diberi pelatihan disiplin, tapi juga pendampingan psikologis, pelatihan vokasional, dan rekonsiliasi dengan keluarga. Usulan kedua, pemerintah provinsi perlu menyusun peta risiko kenakalan remaja berbasis data sekolah dan wilayah untuk merancang intervensi preventif yang lebih tepat sasaran. Ini bisa dikembangkan lewat sistem digital terintegrasi antara sekolah, kelurahan, dan puskesmas. Usulan ketiga, barak militer atau polisi bisa dijadikan opsi terakhir dan hanya melalui mekanisme rehabilitatif berbasis kesukarelaan dan asesmen profesional. Tidak semua anak cocok dengan pendekatan keras. Kebijakan publik harus adaptif terhadap keragaman karakter dan latar belakang sosial anak-anak. Disiplin itu penting, tapi membentuk karakter anak bangsa tidak bisa hanya dengan ketegasan, apalagi paksaan. Perlu kehadiran negara yang cerdas, empatik, dan mampu membaca akar masalah secara utuh. Bagaimana menurut Anda pendekatan yang dilakukan oleh Gubernur Deddy Mulyadi? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Kebijakan Deddy Mulyadi menuai pro dan kontra. Anak yang nakal diseret ke barak untuk dibina. Kita abai pada luka yang tumbuh di masa belia. Apakah benar kita menyalahi hak asasi manusia? Bersama saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa di episode Cakep berikutnya.